Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, balik lagi di channel Gamer Ngaji, yang mana hari ini kita akan belajar Excel, dimana kita belajar dari awal dulu. Oke ya, baik. Silahkan pakai Excel versi berapa saja, tapi mungkin akan agak menyesuaikan baik itu dari ikonnya, dari menu-menunya. Kalau dari 2007 sampai 2010 mungkin akan kesulitan, karena di sini saya menggunakan yang versi 2021, tapi pasti banyak yang menggunakan versi update, maka mungkin bisa menyesuaikan. Oke, baik. Di sini ada satu file, kita buka Excelnya. Ini file ini kita bahas nanti. Oke, baik. Di Excel ada beberapa yang mungkin harus dipahami juga. Yang pertama ada bagian file, ada beberapa menu di sini. Kalau saya rasa yang sepengalaman saya yang paling penting adalah dari menu file ada home, insert, page layout, dan itu yang paling sering selalu digunakan. Nextnya mungkin akan lebih berguna lagi, tapi kita akan bahas nanti, karena yang paling penting dasar-dasarnya ada di file, home, insert, dan juga page layout. Oke, baik. Kita langsung mulai ya. Home ini digunakan untuk mengatur segala yang ada di yang berhubungan dengan tulisannya, baik itu kita ngatur ganti huruf, atau ngatur ganti gaya hurufnya, atau ngatur ganti ukurannya, ataupun warnanya juga kita bisa atur dengan ini. Lalu kita juga bisa ngatur format dari sebuah tabelnya. Lalu di sini sebelahnya ada file ini berisikan ketika kita mau buka file atau mau buat baru lagi, maka ada di sini. Save-nya di sini, ada new. Kalau kita punya file yang sudah ingin kita buka, juga bisa pakai open di sini. Lalu selebihnya ini banyak lagi, ada print, share, export, publish, close, dan more. More ini biasanya untuk cari setting alias option. Oke, baik. Kita akan mulai dari dasarnya awal dulu. Di Excel yang paling penting adalah biasanya mengoperasikan rumus atau mengoperasikan tabel yang dia itu berhubungan dengan angka. Makanya Excel ini sering disebut sebagai program pengolah angka. Nah, ada beberapa rumus. Yang rumus pertama adalah rumus aritmatika ya. Seperti biasa kita tahu rumus aritmatika itu ada plus ya, ada minus, terus ada ya, maksudnya kalau bahasa Indonesia ada tambah, ada kurang, ada bagi, ada kali ya. Tapi tidak spesifik ketika kalian pakai Excel itu operasinya langsung tulisannya ya tambah, kurang, bagi, kali kayak biasanya. Mungkin kalau tambah dia akan menggunakan simbol yang sama, yaitu adalah plus. Kurang menggunakan simbol kurang, tapi di bagian bagi dan kali, karena tidak ada kali di bagian keyboard, adanya X, maka kita juga nggak bisa X. Kalau X nanti ketika kita menggunakan huruf X dia tidak bisa. Maka ketika kita mau pakai bagi dan kali, untuk bagi maka dia pakai tanda miring. Maaf, ada sedikit kendala. Tanda miring gini ya, tanda miring. Dan untuk kali maka dia pakai tanda bintang. Nah, ini dasarnya. Nah, misalkan kita mau jumlahkan nih, ini ada file yang sudah saya buat. Nah, ketika kita mau menjumlahkan, misalkan di sini ada perintah A ditambah B, maka ketika kita mau menjumlahkan, ketika kita mau memulai penjumlahan di dalam Excel alias memulai segala rumus apapun itu, maka dahului dengan tanda sama dengan. Setelah sama dengan, maka 7 tabel yang mau kita 7 sel yang mau kita tambahkan. Misalkan ini di sini ada A, di sini sel pertama A ada di sini, maka kita klik aja selnya. Habis itu pencet lagi shift kalau mau munculin tanda plusnya, karena ini tadi tanda plusnya bersama dia bersama dengan sama dengan, maka dia harus dipencet shift dulu, tekan tombol shift lalu tombol plus, lalu pilih sel berikutnya yang mau kalian
tambahkan. Baik, setelah itu jika sudah selesai tekan enter. Oke, maka benar 10 tambah 20 adalah 30. Nah, loh, apakah tidak kelamaan kalau kita mau jumlahkan satu-satu dengan ngetik seperti itu? Sama dengan sel pertama ditambah sel kedua, tidak. Kalau memang mau cepat ya nggak harus kayak gitu, tinggal kalian tarik di pojoknya ini sampai tandanya, yang tanda mouse kalian ini, pointer kalian ini berubah jadi tanda plus warna hitam, maka tarik dengan diklik tahan, klik kiri tahan, maka tarik sampai ke bawah, maka muncul. Itu juga ketika kalian mengoperasikan pengurangan, maka tekan sama dengan sel pertama yang mau ditambahkan itu ada di sel deretan C, maka tanda kurang dan tombol D. Habis setelah itu tekan enter jika ingin langsung ditarik ke bawah. Ingat ya, ketika kalian narik bukan tarik di bagian tengah gini, nanti dia nggak jadi, atau ditarik bagian kotaknya ini dia malah nanti akan kegeser. Maka ketika kalian mau narik, tarik bagian pojok, bahasa gaulnya adalah cenilan kecil ini, maka kalian tarik, tekan klik kiri tahan dan tarik ke bawah. Begitu juga ketika kalian pakai perkalian. Ketika pakai perkalian, usahakan sama dengan yang saya tulis di sini ya. Misalkan kalian ingin menjumlahkan di bagian si A plus B ini dengan si C, dikalikan dengan si C dikurang D ini, maka ya sudah, langsung kalian sama dengan sel yang pertama dikalikan dengan sel yang kedua, yaitu sel C dikurang D. Habis itu setelah itu tekan enter. Nah, langsung lanjut tarik. Sama juga dengan kalian pakai A plus B dibagi C dikurang D, maka bisa sama dengan sel pertama di bagian A plus B, setelah itu dibagi dengan sel bagian C dikurang D, habis itu enter. Ingat, ketika kita menggunakan pembagian menggunakan tanda garis miring. Garis miringnya ada dua, mas. Yang mana, mas? Garis miringnya yang di dekat tombol shift. Ini muncul div karena tidak bisa kita ketika memang dia biasanya error, maka dia munculnya div. Oke, lanjut. A plus B dikali dengan C, maka sama dengan yang A plus B ini, sel ini dikali dengan C, yaitu sel yang ini, maka di enter. Nah, sudah ditarik. Begitu juga dengan ini, sama dengan A dibagi dengan sel C dikurang D, habis itu enter. Tarik lagi dan selesai. Oke, terus nah, kalau kalian lihat teman-teman sekalian, ini kan sudah ada gridnya atau ada garis-garisnya nih. Ini garis ini tidak akan muncul di hasil cetakan kalian kalau kalian tidak membuat garisnya. Apa maksudnya, mas? Jadi misalkan kalau kalian ingin membuat ini jadi tabel, maka harus kalian beri garis dulu alias border dulu. Kalau hanya gini nanti dia nggak akan muncul yang namanya sebuah garis di bagian tabelnya. Maka misalkan ingin memberi sebuah border atau garis dari dari sel nomor ini sampai ke sel negatif 1,0833 ini, maka kalian blok dari sini dengan cara klik kiri tahan. Ingat, ketika mau ngeblok di bagian tengahnya, jangan di pinggir gini. Mungkin bisa kalau dari pertama misalkan, tapi kalau kalian klik gini habis itu kalian tarik pinggir gini, nanti dia bukan ngeblok tapi malah narik. Jadi taruh di bagian tengah pointer kalian, lalu klik tahan dan tarik ke sampai sebelah kanan. Nah, kalau sudah, lari ke sini ke bagian home ya. Ingat, ini tetap di home, masih belum berubah tadi. Misalkan kalau tadi berubah ke insert dan nggak ada loh, mas kok nggak ada ini. Nah, maka pindah ke home, ada di sini untuk memberikan border, maka pilih yang all border. Kalau mau dikreasikan, misalkan yang bagian atas ini bordernya tebal, maka blok bagian atas saja dan dipilih tick outside border, begitu ya. Oke, sekarang lalu misalkan kalau ingin kita masih ingin membuatnya semakin rapi, misalkan semua objeknya ini ada di tengah atau yang huruf saja ada di tengah misalkan. Nah, maka kalian blok saja yang bagian huruf ini, yang ada huruf, yang angka biarkan saja. Maka posisikan ada di tengah dengan menggunakan alignment ini.
taruh di tengah, ini di tengah. Mungkin yang ini sama ya, misalkan ini kita juga taruh di tengah, taruh di tengah, begitu ya. Oke, tuh jadi seperti itu beberapa cara dan juga rumus singkat tentang soal aritmatika. Lalu